Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, cucu-cucuku, dzurriyyahku semua, mari kita terus mempelajari Al-Quran. Kita terus membaca Al-Quran, walaupun sehari hanya satu ayat. Kalau kita tahu artinya, tahu maksudnya, tahu tafsirnya, kemana kita harus menuju, kemana kita harus berjalan, insya Allah semua itu akan meningkatkan kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat. Anak-anakku, cucuku dan dzurriyyahku, hari ini kita sudah bisa menjalani puasa Ramadan sudah sampai hari yang ke-18. Alhamdulillah, sudah setengah dari bulan Ramadan sudah kita jalani dengan baik. Mudah-mudahan kita akan bisa mengakhiri Ramadan itu juga dengan baik. Selalu berdoa kepada Allah untuk diberi hidayah, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dengan benar, dengan baik menurut tuntunan agama, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, cucuku, dzurriyyahku, ini ada yang menanyakan bahwa ada tetangganya yang dia rajin berinfak, rajin untuk bersedekah, dia baik akhlaknya kepada tetangga, kepada masyarakat sekitarnya, dia berakhlakul karimah, lemah lembut, tetapi dia tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, anak-anakku, cucuku dan dzurriyyahku semuanya, kalau dia memang infak, sedekah, lalu memberikan apa-apa kepada orang lain dan baik akhlaknya dan sebagainya, itu tentu itu adalah suatu perbuatan yang baik. Tetapi sangat disayangkan karena dia itu tidak menjalankan sholat 5 waktu atau dan puasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan itu adalah suatu tanda perbedaan antara orang yang beragama Islam dan orang yang bukan beragama Islam. Nah, kalau dia tidak sholat 5 waktu, tidak puasa pada bulan Ramadan, berarti dia bukan orang yang Muslim. Orang yang beragama Islam, yang Muslim itu setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa dan sholat itu harus dijalankan. Sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan harus dijalankan. Sedangkan pembagian zakat dan haji itu kalau yang mampu. Nah, jadi itu tetangganya yang belum mau sholat dan puasa pada bulan Ramadan adalah diajak, dinasehati ya, agar kita juga mendapat pahala dari Allah, dia pun akan mendapat pahala dari Allah nantinya. Nah, tapi kalau dia hanya menjalankan infak sedekah saja di dunia ini, berarti dia hanya mendapatkan balasannya di dunia ini aja. Sedangkan kita tahu bahwa semua manusia itu tidak akan hanya hidup di dunia ini. Hidup dunia ini ada waktunya, akan berakhir pada suatu saat. Idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila sudah sampai waktunya, ajalnya, itu semua manusia pasti akan meninggalkan dunia ini, akan menuju ke Tuhan. Lalu apa bekal kita menghadap kepada Allah kalau kita tidak sholat dan puasa pada bulan Ramadan? Karena itu memang kewajiban yang harus dilakukan. Jadi sholat itu adalah merupakan tiang agama. Siapa yang mau mengerjakan sholat itu berarti mendirikan agama. Tapi kalau yang meninggalkan sholat, ya berarti merobohkan agama. Berarti dia tidak beragama. Nah, sholat itu juga besok pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Wa in soluhat soluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jadi yang pertama kali besok dihisab pada hari kiamat oleh Allah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain akan baik. Dan jika sholatnya tidak sholat, ya amal-amal yang lain juga tidak baik, tidak dinilai oleh Allah. Jadi orang yang infaknya hanya di dunia, dinilai di dunia saja. Dia sudah mendapat balasan dari orang-orang yang dikasih itu. Orang-orang yang dekat dengan dia, dia berbuat baik kepada dia. Nah itu dia mesti akan bagus kepada dia. Nah itu kita akan mendapat balasannya di dunia ini. Sedangkan di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal hidup yang kekal abadi adalah di akhirat sana. Kalau sini ada waktunya, kalau di akhirat akan abadi. Oleh karena itu kita doakan semoga itu tetangga Anda yang sudah mau berinfak, bersedekah, berbuat baik, dikasih tahu, dinasehati. Sayang sekali kalau tidak sholat, maka suruh sholat dan suruh untuk puasa pada bulan Ramadan. Kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Mudah-mudahan dia akan akan terus sadar. Karena kita tahu tidak ada orang yang tidak akan mati. Semuanya akan menuju kepada Allah, ya. Al-mautallazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Jadi mati yang umpamanya kita menghindar, maksudnya menghindar ya kita berobat umpamanya di Purwokerto. Kok terus harus dibawa ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke luar negeri. Kalau memang sudah sampai ajalnya, malaikat Israel tetap membuntuti dan mencabut di mana saja kita berada apabila ajalnya telah sampai. Oleh karena itu ya, bagi anak-anakku, cucu-cucuku, dzurriahku semua ya, semoga tidak seperti itu. Tetap setelah kita bersyahadat ya, mendapat membaca 2 kalimat syahadat, tetap harus sholat 5 waktu dan puasa dalam bulan Ramadan. Syukur-syukur nanti berinfak, sedekah, kalau sudah waktunya zakat, juga haji dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Amalan-amalan yang baik terus kita lakukan. Apalagi ini di dalam bulan puasa ya, bulan Ramadan. Apabila kita mengerjakan kebaikan, Allah akan melipat gandakan. Melipat gandakan berlipat-lipat ya. Sampai seberapa kita keikhlasannya menjalankan perintah Allah. Nah, yaitu anak-anakku, cucu-cucuku, dzurriahku harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kita harus meyakini bahwa kita di dunia ini diciptakan oleh Allah dan kita diberi tuntunan oleh Allah. Maka ikutilah semua itu agar kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu kita akan melenggang menuju surganya Allah dengan mudah ya. Dan selalu kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan, diberi kesehatan dan kemampuan dan kemauan untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah ya,
terus berbuat kebaikan, ditambah kebaikan lagi, karena kebaikan itu juga banyak sekali, ya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan kita, ya. Sebab yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan. Karena yang namanya manusia itu memang al-insanu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi selalu istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ditunjuki kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang menuju kepada surganya Allah. Juga selalu kita berdoa kepada Allah agar supaya, karena kita ini di dalam suasana pandemi COVID-19, ya, kita selalu mohon kepada Allah agar COVID-19 segera dihengkang dari bumi Indonesia, agar kita bahagia di dunia wal akhirah. Semoga. Sekian anak-anakku, cucu-cucuku, dan zuriatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.